Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, Jumat 25 Juni 2021. Kami selalu mengatakan bahwa hari Jumat adalah hari yang sering dilematis atau kurang begitu baik bagi IHSG karena seringnya terjadi aksi sell off atau aksi jual di mana para trader ataupun investor mengamankan posisi menjelang hari libur. Dan untuk market domestik atau market IHSG kita hari ini memang yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana kemarin ternyata kasus COVID di Indonesia bertambah 20.574 orang. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang memang akan menekan atau mengganggu IHSG dalam beberapa hari ke depan, setidaknya sampai laju pertumbuhan COVID ini bisa diatasi atau ditekan oleh pemerintah. Dan kalau kita lihat memang sebetulnya di luar faktor COVID, market Amerika maupun market Eropa tadi malam cukup kondusif. Bahkan di opening market Asia pun cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat hari ini market Eropa, Amerika, dan Asia semua bergerak satu arah yaitu hijau. Sejak semalam Presiden Biden telah mendeklar atau menyatakan bahwa Gedung Putih telah membuat deal dengan senator dari kedua belah partai mengenai pembangunan infrastruktur di Amerika. Ya, dan itu langsung membuat Dow Jones melesat 0,95% atau 322,6 poin ke 34.197. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan 0,69% atau 97,99 poin ke 14.370. S&P 500 mengalami penguatan 0,58% atau 24,7 poin ke 4.267. Dan kalau kita bergeser ke market regional Eropa, ternyata di Eropa CIC Prancis lah yang memimpin penguatan 1,22% atau 80,1 poin ke 66.631. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI market Jerman ini naik 0,86% atau 132,8 poin ke 15.589. Sedangkan FTSE 100 Index London menguat paling kecil 0,51% atau 35,9 poin ke 7.110. Kalau kita lihat posisi US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika tetap tidak berubah di 1,487 dan dolar indeks berada dalam posisi 91,819 atau mengalami penguatan sangat tipis 0,04%. Sementara kurs rupiah saat ini tetap berada di kisaran 14.440 per 1 US dolarnya. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham Telkom yang diperdagangkan di Amerika ternyata mengalami penurunan 0,52 poin atau 2,24% ke 22,69. Sedangkan EIDO ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika justru mengalami pelemahan 0,1 poin atau 0,48% ke 20,66. Ini yang akan kemungkinan
menekan market Indonesia hari ini, karena walaupun Dow-nya hijau, market Amerikanya hijau, Edo-nya ternyata merah. Ini berarti market Indonesia tidak sejalan dengan market Amerika. Kemudian kalau kita lihat dari bursa komoditi justru bergerak cukup beragam. Dimana kalau kita lihat minyak atau oil, WTI oil, Western Texas Industries Oil mengalami penguatan tipis 0,22 poin atau 0,3% ke 73,3. Emas atau gold mengalami pelemahan 6,7 poin atau 0,38% ke 1776,70. Timah mengalami penguatan 1,05% atau 320 poin ke 30.697,5. Sedangkan nikel mengalami penguatan 375 poin atau 2,07% ke 18.457,50. Silver mengalami pelemahan 0,06 poin atau 0,24% ke 26,09, sedangkan copper mengalami pelemahan 1,9 poin atau 0,44% ke 430,5. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Juni mengalami penguatan 0% atau tetap di 127,5. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli mengalami penguatan cukup tajam 1,7% atau 2,15 poin ke 128,40. Batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Juni mengalami penguatan 0,23% atau 0,25 poin ke 108,25. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli mengalami lesatan 4,2 poin atau 3,86% ke 112,95. Memang kalau kita lihat harga batu bara ini terus rally ke atas, tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan harga saham-saham batu bara. Kemudian kalau kita lihat CPO justru mengalami penurunan kembali 21 poin atau 0,61% ke 3.424, dan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 4.950. Lalu kita bergeser ke opening dari market regional Asia kita, di mana market regional Asia kita yang pagi ini akan kita awali dengan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang ternyata sangat solid, mengalami kenaikan 0,75% atau 220,77 poin ke 29.101,5. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney, market Australia juga berada dalam zona hijau, positif 0,47% atau 34,1 poin ke 7.309,40. Sedangkan Kospi Seoul atau Kospi Korea mengalami kenaikan 14,4 poin atau 0,44% ke 3.300,31. Jadi kalau kita lihat market dunia, hampir boleh dikatakan Eropa, Amerika, dan Asia semuanya menghijau. Lalu bagaimana market Indonesia akan merespon ini? Kami memprediksi bahwa market Indonesia, walaupun biasanya dilakukan sell off, hari ini akan ada anomali. Sedikit berharap ya, harus sedikit optimistis. Walaupun masih ada COVID, kami akan memprediksi IHSG akan bergerak sangat tipis. Jadi kita berharap adanya anomali dari Jumat Keramat. Kita berharap hari ini IHSG akan berhasil menghijau, karena IHSG sendiri sudah melemah 2 hari berturut-turut dan sudah melemah 1% lebih dalam 2 hari berturut-turut. Jadi kami mengharapkan IHSG hari ini akan menguat sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.